105 FM Mercury, sahabat, dan di hari Senin ini ada perbincangan saya yang spesial tentunya karena setiap hari Senin dari pukul 1 hingga 2 ada rumah manajemen yang bisa Anda ikuti, sahabat ya. Tidak hanya ikuti secara analog saja tapi juga secara streaming, baik itu di aplikasi On Ears ataupun juga melalui websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Dan untuk tema di rumah manajemen, sahabat, karena rumah manajemen ini merupakan hasil kerjasama dengan AMA Indonesia chapter Surabaya. Sudah hadir di studio tentunya perwakilan dari AMA nanti yang akan ngobrol bersama dengan narasumber di perjalanan rumah manajemen. Dan di tema kita kali ini adalah continuous improvement dengan study case-nya adalah Bipang Jangkar. Ini untuk orang Surabaya nggak asing loh ya, Bipang Jangkar. Ya, betul. Ini memori kembali ini, aduh. Masa kecil. Iya. Ini yang banyak dikangeni, tapi juga anak-anak sekarang, tadi saya sempat menanyakan pada anak-anak magang yang usianya masih 20-an gitu, tahu Bipang Jangkar? Saya taunya Jipang. Nah, sama gitu kan. Sudah hadir selain narasumber saya, ini juga saya akan ditemani oleh perwakilan dari AMA yang tentunya akan mengorek lebih dalam berkaitan dengan narasumber. Ada Dr. Anda Catur Yudi MM. Apa kabar? Baik, Mbak Catur. salam sehat juga. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir di rumah manajemen untuk memberikan edukasi dan juga informasi, tentunya sharing berkaitan dengan manajemen yang harus juga diketahui tidak hanya untuk perusahaan tapi juga manajemen diri sendiri ini loh, Ya, paling betul. tidak terutama para UMKM yang ingin membangun usaha. Ini ada narasumber yang bisa jadi contoh pembelajaran. Ya, sudah hadir di studio ini adalah Pak Hanadi, Direktur Bipang Jangkar. Apa kabar, Pak? Baik juga. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan diri. Untuk Anda tidak asing ya, untuk sahabat-sahabat Mercury bisa menyaksikan di YouTube channelnya Mercury karena ada contoh produk yang istilahnya tradisional, kemudian ada improve-nya. Packagingnya. Dari mulai yang jadul Ya. sampai yang kekinian. Nah, karena ini enak loh ya. Ada memori-memori yang tentunya masa kecil, misalnya jajanan yang banyak orang tua nggak apa-apa makan ini sehat gitu kan daripada yang lain gitu kan. Kalau Karena waktu dulu ingetan masih kecil itu kan Ya. dipikul ya. ya Mungkin masih inget. dulu dibungkusnya pakai kertas. Plastik Kertas. biasa. Masih ada. Iya, Masih ada juga, itu Oke. kan, jadi kan packagingnya luar biasa. Nah, Mbak Catur, silakan ini diperkenalkan juga lebih dalam berkaitan dengan AMA ataupun juga dengan narasumber. Silakan. Ya, makasih sahabat Radio Mercury. Saya lupa ya ucapannya apa ya biasanya. Sahabat Mercury karena udah lama ya. Salah mah. Ya, ini jadi saya reunian nih di sini. Iya. Reunian dengan narasumber, reunian dengan Radio. Nah, radio juga ya. Ingat Karena orang lama ya. Orang lama radio. Nah, teman-teman kalau pingin tahu bagaimana sih jajanan dari tradisional Ya. bisa bertransformasi menjadi modern dan bagaimana susahnya jatuh bangun membuat bisnis ini tetap menarik dan tetap bisa mendapatkan improve serta tetap diingat sama konsumen. Nah, sekarang ini nih kita Ya. bedah di sini. Kebetulan nih ya, Bapak kita tengah-tengah nih ya, paling Iya. ganteng sendiri. Iya. Kita semuanya cewek. gitu Diapit kan. gitu ya. Diapit gitu kan. Nah, beliau ini ownernya langsung dari generasi kedua. Generasi ketiga. Oh, generasi ketiga. Nah, otomatis kan tantangannya beda ya, Pak ya. Ya. Betul. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga gitu loh. Nah, ini termasuk salut ini, generasi ketiga masih bisa Ya. ya. Karena kan tantangannya luar biasa kalau di generasi ketiga sebuah Iya. usaha. Biasanya Betul. kalau generasi ketiga itu ente-ente. Nah, Justru ini generasi ketiga ini harus diharapkan lebih berat melejit sekali. ya. Iya, betul. Melejit lebih dari yang pertama ya Pak. Wah, itu benar-benar Iya. luar biasa nih. Nah, ini di sebelah saya ada Pak Hanadi, beliau adalah generasi ketiga dari Bipang Jangkar, Jipang atau Bipang sama aja deh. Iya. Ya istilah aja gitu kan. Nah, beliau juga akan nanti menceritakan kepada teman-teman suka dukanya seperti apa sih mengimprove produk yang
heritage ya, produk Ya, yang sudah tua betul, gitu. betul. Memang kelihatannya nggak ada pesaingnya gitu kan. Iya. Tapi kalau sepi ya kroso ya. Iya. Kalau sepi ya kroso gitu kan. Karena itu bukan hal yang mudah untuk membuat brand tuh awet muda. Nah, Ya. salah satu itu nanti Mbak yang akan kita bicarakan. Saya juga sedikit memberikan improve juga masalah AMA. AMA adalah organisasi nirlaba, Asosiasi Manajemen Indonesia yang chapternya Surabaya. Kami memiliki banyak anggota Ya. dan monggo kalau mau mendaftar di Radio Mercury silakan. Nah, Bapak Ibu, sobat-sobat semua, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan selain mengikuti untuk acara-acara seminar dan pelatihan, juga bisa saling bersharing seperti ini, ya kan, untuk bisnisnya. Nah, juga mencari networking. Ya, monggo silakan. Saya ada hadiah nih buat semua sobat-sobat Mercury. Mumpung masih inget, Mbak. Ya. Nah, ini mumpung masih ingat, saya kasih khusus hadiah buat semua sobat-sobat Mercury. Nah, jika sobat-sobat Radio Mercury, Bapak Ibu adalah pelaku UKM yang belum memiliki sertifikasi halal, monggo silakan mendaftar ke Radio Mercury. Dan Radio Mercury juga ada UKM-nya ya. Iya, Nah, betul, ada UMKM. monggo silakan mendaftar untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi halal. Sertifikatnya memang gratis karena dari pemerintah. Iya. Tapi kami mendampingi Bapak Ibu dengan tim pendamping. Bapak Ibu hanya membayar untuk tim pendampingnya karena mendampinginya cukup lama, 6 jam. Memasukkan data, membantu-bantu itu ya. Nah, itu mungkin biayanya nggak terlalu mahal lah ya. Berapa, sekitar 200 ribuan gitu. Didampingin sampai sertifikasinya itu keluar. Nah, monggo sih kalau yang tertarik silakan daftar aja di Radio Mercury, karena tahun 2024 mulai bulan Oktober sudah berlaku semua makanan di Indonesia wajib halal. Nah, jadi tolong semua teman-teman sobat-sobat Radio Mercury yang memiliki usaha makanan olahan segera aja mendaftar, karena fasilitas dari pemerintah ini benar-benar mempermudah. Tahun depan mereka sudah memberikan argonya kepada kita, dan argonya tuh nggak kaleng-kaleng loh teman-teman, bisa 5 juta loh. Iya, tergantung kapasitasnya, prosesnya, produknya. Nah, gunakan kesempatan ini karena pemerintah memang mau menertibkan, jadi memberikan semuanya kemudahan. BRT, halal, NIB, BP POM kalau sudah meningkat ya, POM, HACCP, ISO. Nah, itu semua pemerintah memberikan banyak kemudahan. Nah, yang paling gampang untuk UKM ya halal. BRT, halal, NIB ya. Monggo silakan daftar untuk Radio Mercury. Mungkin bisa dipromoin beberapa kali sih. Monggo sih silakan ya. Kami open deh untuk mensupport itu karena kami dapat slot untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Karena istilahnya AMA ini akan membantu para UMKM pendampingannya juga sampai dengan sertifikasi itu. Keluarnya sertifikasi halal. Makanya tuh biaya itu bukan untuk membayar sertifikasinya, bukan. Pendampingnya ini loh. Ya kan kasihan. Kasihan pendampingnya kalau nggak dikasih makan ya. Itu ongkos transportasi dan Iya, betul. akomodasi. Betul, istilahnya gitulah. Ya. Dan sekali lagi untuk daftarnya nanti bisa menghubungi Mercury yang akan disambungkan ke teman-teman AMA sahabat ya. Dan kita langsung ke Pak Hanadi. Kalau bicara tentang Bipang ini kan tadi Bu Catur mengatakan ini produk histori. Kalau boleh tahu sudah berapa lama produk ini? 3 generasi kan? Oke. Jadi sudah Iya. berapa lama? Oke. Selamat siang sebelumnya Radio Mercury. Ya, terima kasih atas kesempatan yang siang ini. Saya Hanadi dari PT Bipang Jangkar Abadi Pasuruan. Sebelumnya Bipang Jangkar ini berdiri tahun 1949. Tanggalnya 10 Mei, tepatnya 10 Mei, barusan ulang tahun ke-74. Betul-betul usia yang dimana ya secara manusia kan pasti usia yang Sepuh. mature yang maturity yang udah maturity Nggak ya. boleh ada istilah sepuh. Iya. Mature. Oke. matang gitu. Nah, oke. Nah, dari awalnya dari kakek saya terus ke anaknya, terus kebetulan sama ayah saya Pak Sunardi.
di tahun 70-an, kurang lebih 70-an baru develop ya. Mulai dari bungkus kertas, terus dari sisi pemasarannya juga kita banyak splittingnya khususnya di Indonesia ya. Terus dari sisi perkembangan zaman kita juga ada pengembangan dari sisi rasa juga. Kurang lebih di tahun 90-an ya, 90-an itu sudah ada beberapa rasa buah-buahan juga, ada rasa susu. Terus kita meningkat lagi di tahun 2000-an, ya ada pipang jagung sama popcorn. Nah, dari situ pasar makanan ringan ini khususnya ya, sebenarnya sih dinamis ya, Bu. Dinamis ya. Dari sisi penerimaan pasar juga sebenarnya sih konsumen ini diberikan banyak pilihan. Nah, sebenarnya Bipang ini pesaingnya sih banyak juga sih. Pesaing utama sih pasti Bipang juga, ya khususnya Bipang di tiap-tiap daerah. Setahu saya ada, mulai dari Jawa Timur sendiri ada, Jawa Tengah, Jawa Barat, di luar pulau pun ada juga, di Bali juga ada. Nah, terus yang pesaing yang di luar itu ya kayak contohnya biskuit, keripik, kerupuk lah itu juga pesaing kita sebenarnya. Makanan ringan gitu ya. Makanan ringan. Kalau dari target yang sesungguhnya sih kita sekarang sih modern market ya. Jadi ke arah toko oleh-oleh sama supermarket. Ya. Kalau dilihat memang sih Bipang ini cocok ke arah oleh-oleh ya. Ke oleh-oleh. Jadi bisa dibilang sih masih jago kandang di Pasuruan. Ya, jadi oleh-oleh khas Pasuruan ya. Khas Pasuruan. Jadi tantangan kita untuk saat ini sih memang gimana caranya se-Indonesia bisa mengenal Bipang. Bukan hanya sekedar makanan tradisional yang kuno atau sekedar misalnya oleh-oleh Pasuruan aja, tapi kita pingin bisa dibilang ya orang ke supermarket atau ke manapun ingat Bipang atau ingat popcorn gitu. Itu yang istilahnya ingin dicapai untuk kedepannya dari Bipang Jangkar ini. Tapi kalau kita bicara tentang Bipang, penyebutannya Jipang atau Bipang sih, karena kan beberapa tahun lalu ya Presiden sempat salah menyebutkan gitu ya. Bisa jadi heboh. Ya, gitu kan. Sebenarnya Karena itu Bipang yang non halal. Beliau mau menyebutnya adalah oleh-oleh Bipang ini. Nah, sebenarnya sih istilah awalnya sih sepengetahuan saya ya, dulu itu Jipang. DJ Jipang, ejaan lama ya. Ya. Terus karena EYD ya, ejaan yang disempurnakan Indonesia, akhirnya Bipang. Tapi Bipang ini sebenarnya sih ada artinya juga. Bi beras, pang mekar wangi. Jadi bahasa China-nya ya, bahasa China-nya. Memang sih Bipang ini kan dari Cina juga kan ya, makanan dari Cina. Jadi kita rubah menjadi Bipang. Tapi orang-orang tetap Jipang, ada yang bilang ting-ting juga, ting-ting juga. Ya memang kalau Bipang yang waktu itu sih yang menjadi heboh itu mungkin karena singkatan ya Bu ya. Iya betul. Singkatan. Nah, jadi singkatan itu sih banyak macamnya sih. Cuma kalau kita Bipang ini satu kata. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya penyebutan yang salah ya sahabat ya. Karena itu memang sebenarnya ini gitu ya. Jepang. Tapi yang menarik gini ya. Karena ini kan artinya gini, karena ini adalah oleh-oleh khas dan hampir seluruh Indonesia ada Jipang. Menurut Pak Hanan itu kalau khasnya Jawa Barat tuh apa? Khasnya Jawa Timur Pembeda tuh apa? Gitu ya? Pembedanya. Kan kalau kita ting-ting, kacang ting-ting itu image-nya tuh kacangnya tuh banyak legit gitu. Kalau ini ternyata jenisnya juga sama ting-ting, itu kita jadi tanda tanya. Mungkin gitu ya Mbak ya, kalau kita memahami kayak gitu. Saya ingat waktu di Medan itu ada ting-ting, tong-tong, teng-teng gitu. Sama, tapi bentuknya itu ya sama semua. Cuman istilahnya mereka tuh banyak. Kalau ting-ting itu untuk kacang aja. Kalau teng-teng itu mungkin jenisnya beda. Menurut Pak Hanan itu kekas-kasan seperti itu gimana itu ceritanya, punya pengaruh nggak gitu? Sebenarnya sih pengaruh juga ya Bu ya, dalam arti secara kita bentuk
bahan bakunya juga. Terus pas kita makan kurang lebih hampir sama semua. Ya, kalau saya lihat ya contohnya di Bandung ya Jawa Barat, dia istilahnya ting-ting ya, TING ting-ting gitu. Tapi dari base-nya sama seperti kita, Pipang ini. Jadi beras, gula dicetak, terus bentuknya kotak-kotak juga. Kalau dia sih ke arah ori ya, gula pasir gitu sama gula kelapa ya, gula merah gitu aja. Nah, kalau kita sih kan banyak varian, jadi membedakan seperti itu. Jadi kalau orang makan sebenarnya kalau ditawarin Pipang sih hampir sama semua. Tinggal taste mana yang dia inginkan gitu loh. Apa yang ori kah atau yang ada flavor susu kah atau gimana gitu. Nah, kalau di Jawa Tengah juga hampir sama juga. Nah, ada yang membedakan, ada dikasih kacang, ada yang misalnya Pipang belinjo. Nah, cuma dari sisi base-nya sih beras, gula. Gitu. Iya. Dan ini bukan makanan tradisional sebenarnya ya, internasional karena di banyak negara ada gitu ya, gitu kan. Kalau di Korea kita menyebutnya ada seperti ini juga, bahkan juga sama dijual di pasar tradisional. Tapi ada ciri khasnya nggak sih kalau di Indonesia hanya seperti ini, tapi kalau di negara lain, di negara asalnya pun seperti China mungkin ada perbedaan itu lagi ya? Kalau saya lihat sih ya, kalau di barat itu namanya rice snackers. Jadi yang kalau kita di sini ya mohon maaf nih saya terpaksa menyebutkan merek nih ya. Ada merek salah satu yang terkenal Monde gitu kan. Itu putih, halus kayak gitu. Nah, kalau Bipang Jangkar ini kan tradisional gitu kan. Mungkin pertama kali masyarakat dikenalkan dengan metode seperti ini. Jadi akhirnya melekat gitu ya di dalam pemikiran masyarakat bahwa ini makanan tradisionalnya seperti ini. Sebenarnya di belahan negara manapun ada gitu. Di sana ada yang namanya rice snackers, terus divariasiin lagi dengan beberapa. Nah, ini yang menarik mungkin dari Pak Hanadi mungkin bisa menceritakan juga. Bakpia patuk itu Pak ya, itu kan mereformasi sekarang jadi bakpia kukus gitu kan. Ya kan, tadinya brownies itu biasa, ada brownies kukus itu kan teman-teman ini mencari terus ya oleh-oleh inovasi oleh-oleh yang menjadi kekinian ya kan supaya tetap eksis gitu. Saya pernah menanyakan sama teman saya, kebetulan teman saya tuh dia adalah agen dari tepung untuk pembuatan bakpia. Bakpia patuk itu satu hari bisa 1 kontainer untuk menghabiskan tepungnya buat komunitas bakpianya. Itu jauh lebih banyak produksinya daripada pabrikan. Jadi konsumsi gulanya sama konsumsi tepungnya itu hampir 1 hari 1 kontainer. Itu untuk komunitas bakpia yang di Jogja. Makanya teman-teman tuh merasakan gitu. Sebenarnya makanan tradisional ini nggak kalah legit dengan pabrikan. Pabrikan aja nggak mungkin 1 hari 1 kontainer. Betul. Nah, ini sampai sebegitu banyak Pak, karena tinggi banget kan permintaannya. Nah, itu salah satunya. Efeknya. Kalau kekhasan yang menjadi nilai plus gitu nilai plus. Nah, itu. Gimana menurut pandangan Pak Anandi? Monggo. Saya sudah punya angan-angan nggak sih kayak gitu kan untuk akan seperti apa ini? Itu yang karena saya mendapatkan data ini dari suppliernya tepung sendiri. Dia bilang saya ini Bu Catur ya sangat terbantu dengan adanya komunitas bakpia patuk. Kalau saya udah nggak mencapai target Bu, saya bilang gitu. Loh, emangnya berapa? Sehari Bu, sekontainer. Waduh. Luar biasa ya. Hanya sebenarnya satu produk gitu lah, bakpia gitu ya. Tapi all bakpia ya, itu menghabiskan segitu. Oke. Tantangan kita ya untuk Bipang ini ya, khususnya ya di generasi saya yang sebagai generasi ketiga ini sebenarnya lebih besar atau lebih berat lebih berat karena beda ya sama seperti yang generasi kedua ayah saya yang waktu itu ya mungkin dari sisi produk nggak seberapa banyak ya dibanding yang sekarang ini ya. Nah, terus dari sisi varian itu juga konsumen kan ditawarin macam-macam, mungkin bukan buat dari Indonesia aja kan ya, dari luar juga datang ke Indonesia. Nah, selama ini sih kita memang develop Bipang ini
dari sisi rasa yang kita unggulkan ya Bu ya. Nah, dulu kan taunya original itu manis, rasa vanili, bungkus kertas yang biasanya orang taunya yang kalau di Surabaya banyak yang dipikul gitu kan ya. Betul. Nah, kita berusaha gimana caranya tes yang bisa disuka mulai dari anak-anak sampai usia tua, dewasa khususnya gitu ya. Mulai dari tapi tidak meninggalkan ciri khas tradisionalnya juga, kayak saya manisnya gimana gitu. Nah, dari sisi rasa kita develop beberapa varian juga. Nah, terus kita juga bisa tahu juga orang-orang misalnya konsumen yang biasanya apa ya Bu ya, dulunya saya tetap ke arah ori, tapi mungkin dari sisi kemasan terlalu apa ya, mintanya kekinian, minta kekinian. Akhirnya kita develop juga. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan yang kita hadapi ngikutin kemauan pasar itu supaya kita Bipang ini mulai tahun 49 sampai sekarang itu tetap orang tahu oh Bipang itu ini. Cuma dari sisi kemasan, cara makannya yang kita mengenalkan lebih bervariasi supaya ya target pasar kita juga lebih besar karena kan jujur kita maunya usia-usia milenial yang kita kejar ini supaya ya pasti omset ujung-ujungnya lagi. ya itu kembali lagi Generasi yes ya Pak ya. Generasi yesterday mah. Iya, betul. Ya, kalau saya ini kan termasuk generasi yes. Iya Bu. Karena kalau target pasar kita berkurang terus apa itu hilang, mau satu konten ya nggak bisa Bu ya. Gitu Bu. Menambah target market gitu target ya. Market yang betul Bu. Dan perbincangan masih akan berlanjut tentunya ya sahabat, tapi sabar terlebih dahulu karena kita akan ke jeda iklan. Dan untuk Anda bisa bergabung, bertanya bersama dengan narasumber, sharing tentunya bersama dengan Dr. Anda Catur Judi MM, perwakilan dari AMA sahabat, dan juga Bapak Hanadi, Direktur Bipang Jangkar. Di line telepon di 5620096 bisa Anda manfaatkan, ataupun juga di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 8173.096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Masih di perjalanan rumah manajemen ya, bersama dengan AMA Indonesia Chapter Surabaya, bersama dengan Mbak Catur yang menemani saya di perjalanan rumah manajemen siang hari ini dengan narasumber yaitu Pak Hanadi, beliau Direktur Bipang Jangkar ya sahabat, dengan tema Continuous Improvement, yaitu berkaitan dengan Bipang Jangkar yang merupakan generasi ketiga beliau ini. Dan Bipang Jangkar sudah berusia 74 tahun sahabat. Ini sangat menarik untuk pembelajaran dengan usia yang luar biasa tapi masih bisa bertahan gitu ya. Dengan manajemen tentunya nggak main-main kalau bicara tentang manajemen. Kalau boleh sharing seperti apa Pak Hanadi kalau bicara tentang manajemen hingga sekarang ini kan bertahan, pasti kan up and down itu terjadi di sebuah usaha gitu. Seperti apa Pak? Oke, secara manajemen sendiri ya, sebenarnya kita family business ya, dari orang tua, terus kita generasi ketiga, ke putra putrinya ya. Sebenarnya yang menjadi tantangan kita sih masalah bukan manajemen yang misalnya yang ingin kayak perusahaan-perusahaan besar ya, memang sih ingin seperti itu ya. Cuma yang kita hadapi sekarang ini gimana caranya manajemen yang dulu pelan-pelan diarahkan menjadi manajemen yang mungkin bisa dibilang yang saat ini yang kita harus hadapi, contohnya secara kita hadapi regulasinya gimana, terus secara pasar kemauannya gimana. Nah dari situ kita belajar ya menata tata cara yang misalnya mungkin dulunya kita tidak ada online ya. Kita berusaha untuk mengatur manajemen yang baik, ada online untuk online juga seperti itu. Nah,
Itu sih sebenarnya yang kita hadapi. Sebenarnya banyak sih Jadi, tantangannya. Ya, Iya sih. Intinya sih mengupgrade skill Mengupgrade, ya. ya. Kita Iya. mengupgrade skill. Heeh. Di upgrade itu mulai dari performanya, mulai dari skillnya, terus dari produksi semuanya di upgrade. Nah tinggal nanti prioritasnya seperti apa waktu mengupgrade itu, karena outputnya dulu ditentukan, baru ngikutin proses dan inputnya. Kalau kita mau upgrade suatu manajemen yang bisa berimprovement. Nah kebanyakan di Indonesia itu inputnya dulu. Jadi kita upgrade tapi nggak tahu nanti marketnya kayak apa, outputnya seperti apa, kita nggak tahu. Nah itulah salah satu sebab kita jago bikin produk bagus-bagus, tapi memasarkannya kita nggak mampu. Betul. Karena outputnya nggak disetting dulu. Nah kalau kita memahami hal itu, nah apa yang dikatakan sama Pak Anandi, ya memang sih outputnya kita sudah tentukan generasi milenial gitu kan, bukan generasi yes seperti saya. Orang-orang baru bilang, Bu Catur ini kan masih yes tadi. Gitu. Soalnya nggak percaya gitu kalau dibilang udah generasi yes itu dia nggak percaya. Ya intermezzo lah. Nah setelah menentukan generasi milenial, otomatis kan karakteristiknya dipelajarin semua. Akhirnya udah langsung masuk ke inputnya, upgrade-nya semua mulai online, offline gitu kan. Terus kita juga kalau dulu pilih SDM-nya itu mungkin lebih formalitas banget ya Pak ya. Nah anak sekarang kan nggak bisa. Betul. Jadi otomatis nilai formalitasnya dikecilkan, nilai servisnya dikuatin, dedikasinya ditekankan. Nah itu dicariin ininya, formulasinya supaya tahan gitu kan ya, yang bekerja juga tahan, marketnya juga tahan gitu. Nah setelah itu baru proses. Nah proses ini pakai model apa gitu, pakai metode apa gitu kan. Nah udah nanti di situ saling mengisi. Nah, biasanya gitu sih Mbak. Kalau kita mau melakukan si improvement di manajemen itu kita harus tahu tujuan dari manajemen itu sendiri seperti apa. Jadi target utamanya adalah output terlebih dahulu ya, itu seperti apa untuk yang pengen mengupgrade ataupun juga improvement dari manajemen ataupun juga sebuah usaha gitu ya sahabat. Itu yang terpenting. Semisal teman-teman UMKM punya satu produk, kemudian ingin mendevelop produk lain, berarti output yang dari produk lain ini apa dulu gitu ya. Targetnya. Turunannya seperti apa. Yeah. Jadi contoh paling gampang granola. Granola itu dulu orang bilang itu workers, sereal. Betul. Ya. Sereal ini dulu ya energen kayak gitu-gitu ya, yang kuno-kuno yang memang sudah orang tuh udah tahu. Tapi perkembangan zaman ternyata bukan seperti itu yang diabsorb gitu kan. Kenapa? Ya karena pilihannya terbatas, penyajiannya membosankan. Nah sekarang orang pilihannya banyak. Kenapa? Karena kuliner itu sudah menjadi rekreasi lidah, betul. rekreasi mata, rekreasi kantong, gitu kan. Kemana-mana ujung-ujungnya kan kuliner, gitu kan. Nah, hal itu yang harus kita pahamin. Begitu kita memahamin bahwa masyarakat tuh menginginkan nilai-nilai seperti itu. Ini kesempatan besar banget bagi para UKM atau produsen kelas menengah. Karena kalau produsen sudah kelas atas akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Ya kan sudah pakem semua, mesinnya, produksinya, skalanya, SOP-nya. Begitu dia mau mengadakan perubahan seperti ini, wah itu nggak mudah gitu. Makanya zaman sekarang orang selalu bilang kolaborasi. Ya, betul. Nah itu salah satunya Mbak yang menjadi penyebab itu. Karena kalau bicara tentang sebuah produk makanan, konsumen dari makanan ini dalam tanda kutip banyak yang tidak setia. Karena ada produk baru pasti akan mencoba. Nah itulah ya kan. Tidak ada yang loyal, yang royal ya, yang ada tuh switching gitu. Nah. menggoda pelanggan orang lain. Itu juga istilahnya menjadi salah satu hal yang juga harus dipikirkan gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Heni. Gandengannya Bipang biasanya adalah brondong. Apakah Bipang Jangkar juga memiliki produk yang berasal dari brondong? Nah, ini produk baru kah? Seperti apa Pak? Brondong dalam arti kata sesungguhnya. Jagung muda. Jangan dikonotasikan. Ya. Soalnya Bipang sendiri sih istilah bahannya itu juga brondong juga Bu ya, brondong beras. Kita di Bipang Jangkar ini
kita memproduksi bahan dari beras dan jagung. Nah, kalau dari berondong beras kita bentuk menjadi pipang beras. Kalau untuk jagung kita bentuk jadi popron seperti yang ada di depan kita ini, sama pipang jagung juga. Nah, kalau pipang jagung ini terdiri dari jagung sama beras gitu. Nah, kalau untuk taste-nya kita menggunakan taste tradisional ya Bu ya, gula Jawa. Gula Jawa gitu. Jadi memang sudah ada ya Sudah ada, Bu Bu. Heni, mungkin belum tahu saja karena taunya adalah Bipang yang original mungkin yang banyak diketahui oleh masyarakat. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Yudi, Bipang Jangkar kan bisa dikatakan bisnis keluarga yang biasanya rentan dengan konflik internal. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan manajemen seperti apa yang diterapkan? Tadi sudah disebutkan sebenarnya, tapi boleh diulang lagi Pak Hanedi, pertanyaan dari Pak Yudi ini. Seperti apa? Ya benar ya. Mungkin bukan rahasia lagi ya. Semua family business dimanapun pasti ada apa ya? Istilahnya gesekan atau misi visi yang berbeda antara individunya juga. Nah, menurut saya tinggal setiap individunya aja kita belajar untuk menerima. Terus gimana caranya saling support, mengembangkan apa yang dia punya kelebihan kekurangannya juga ya. Terus kita terapkan juga pastinya ya di perusahaan ini, kalau memang misalnya dia punya kelebihan yang kita bisa angkat ya kita why not ya kita coba salurkan gitu. Tapi andai kata kesepakatan itu tidak ada ya kita coba mendiskusikan lagi supaya betul-betul bisa diterima. Nah, tantangannya memang besar karena menyangkut personality juga ya. Apalagi kita punya basic pendidikan juga mungkin beda-beda, lingkungan kita juga beda. Tapi yang penting saya belajar juga sih gimana caranya kita acceptance penerimaan, terus untuk saling support satu sama lainnya gitu aja. Ya, menarik. Ya. Untuk yang generasi ketiga ini dari keluarga selain Pak Hanadi ada yang lainkah yang juga berada di Bipang Jangkar ini? Betul, kita ada 4 bersaudara, mulai dari kakak perempuan saya, Jenny, terus kakak laki saya Pak Sindu, terus saya sendiri sama adik perempuan saya Dini. Biasanya kalau adik perempuan itu bagian keuangan gitu ya. Keuangan dan pembelian. Biasanya kan seperti itu ya. Pokoknya harus uang itulah. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Mida, selama 74 tahun berproduksi, berapa tim marketing yang dimiliki untuk saat ini, dan apakah resep dasar dari Bipang Jangkar ini istilahnya resep yang benar-benar original dari zaman kakeknya dulu. Nah, ini berkaitan dengan resep bahan baku juga ya. Seperti apa Pak? Kalau untuk tim marketing ya, yang tadi yang ditanyakan, kita ada 2 divisi ya, tim marketing untuk online dan offline ya. Nah, kalau offline sih kita sasarannya sih memang kita gimana caranya membuka agen atau distributor di setiap kota besar di Indonesia khususnya ya. Terus kita berusaha untuk melihat pasar dari tiap-tiap masing kota-kota tersebut. Nah, itu dari tugas dari marketing offline-nya itu. Kalau online sendiri kita selama ini ya e-commerce ya. Saya contohnya kalau Shopee, Topet, e-commerce gitu. Terus kita juga biasanya online sendiri kita seringkali buat konten di TikTok, gitu, di IG, mungkin kita buat reels juga. Kita berusaha memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Itu yang dari sisi marketingnya. Ini juga open reseller loh ya bagi pancingan. Mungkin ada sobat-sobat Merkuri. Apakah istilahnya ada peluang untuk sahabat-sahabat Merkuri yang pengen memulai usaha, bisakah ini open reseller langsung dari tangan pertama? Seperti apa nih Pak? Boleh mendaftar gitu. Ya, daftarnya kemana juga menghubunginya gitu. Kita menghubunginya pasti di Radio Merkuri dong Pak. Kita jujur memang membutuhkan banyak ya calon-calon agent distributor di Indonesia ya. Nah, khususnya memang gimana caranya kita produk kita ini lebih banyak
dikenal, ya pasti kita butuh kerjasama dari pihak reseller, distributor itu. Nah, kita open. Ya. Kita open. Ini kesempatan ini ya. Tangan pertama. Nggak usah malu-malu sobat-sobat Merkuri, langsung daftar. Iya, betul. Oke. Tapi untuk adakah syarat-syarat khusus gitu ya untuk jadi reseller dari produk Segera Bipang menyusul. Jangkar? Syarat dan ketentuan pasti ada. Oh ya. Nanti Segera tinggal hubungi menyusul. gitu ya. Nanti Karena ini langsung ini, spontanitas Iya, gitu. nanti bisa kita bicarakan lagi. Disusun dulu ya. Betul. Iya. Tapi menghubungi dulu, daftar terlebih dahulu yang pengen jadi reseller ya dari Bipang Jangkar. Ini pintu terbuka untuk Anda sahabat. Jadi ada kesempatan memulai usaha, tidak harus memiliki produk tapi bisa jadi reseller gitu ya dari Bipang Jangkar. Nah tadi masih dari pertanyaan Bu Mida, bagaimana dengan resep dasar Bipang Jangkar ini? Apakah masih dipertahankan dari resep kakeknya atau seperti apa nih Pak Anadi? Kalau untuk resep dasarnya, basicnya sendiri sih pasti udah berubah ya Bu ya. Nah kita tes yang zaman dulu mungkin orang taunya manis ya, manis aja mungkin ya. Nah terus dari sisi kita bahan-bahan yang terbaru, terus kita misalnya dapat masukan dari orang-orang juga. Nah akhirnya kita combine. Gimana sih caranya? Tes yang ada, yang basicnya itu kita upgrade supaya lebih enak lagi dan pasti lebih cocok ke arah anak muda khususnya ya, bukan ke arah yang dari generasi Yes kemarin. Ya, seperti itu sih. Tapi kalau bicara Bipang ini masuk ke semua usia sih, masuk juga ke semua generasi gitu ya. Ya, mungkin ini sekedar kita bisa bersharing-sharing ya untuk produk-produk seperti ini bisa masuk ke healthy product. Nah, di healthy product nanti lebih tekankan nilai kalori, nilai seratnya gitu. Jadi bisa dibagi segmennya. Segmen kalau yang untuk orang-orang yang memang sudah membutuhkan diet khusus, supaya mereka juga bisa dapat camilan sehat. Sebenarnya sih luas banget gitu. Kita sangat diuntungkan dengan medsos, kita sangat diuntungkan juga dengan masyarakat kita ini termasuk open minded terhadap suatu produk-produk yang baru. Dan teman-teman juga cenderung bisa menerima suatu produk itu mau mencoba, ya kan. Nah, bukan sesuatu yang mereka nggak mau coba, yang udahlah pokoknya ini aja deh. Bukan seperti itu, masyarakat Indonesia ini sangat sangat mengerti gitu. Makanya dalam tanda kutip konsumen tidak setia karena sering sekali produk baru coba gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana perusahaan kita ini mempunyai visi ke depan. Karena dengan visi ke depan, kreativitas kita nggak akan luntur. Nah, yang kita pertaruhkan kepada audiens, kepada masyarakat, kepada target market itu adalah visi dari perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan itu memiliki visi yang kuat, ya kan, ya apapun yang terjadi ya insya Allah nggak akan dikejar itu susah gitu, untuk mengejar seperti itu susah. Nah, contoh yang paling gampang lah sekarang ini visi kita ini kan banyak sekali yang organik gitu, The Body Shop gitu ya. Itu kan semuanya bagaimana organik. Dia mengawalinya itu sudah tahun berapa itu. Setelah tahun sekarang produknya itu variannya turun, produkannya tuh lebih gila lagi. Varian produknya tuh lebih banyak lagi gitu. Nah, itu salah satu contoh. Perawatan kulit gitu kan, itu salah satu contoh. Yang dulu orang tuh suka dekoratif gitu ya. Pakai yang make up yang mencolok. Eranya kan sudah bergeser. Sekarang semuanya ke skincare kayak gitu. Nah, seperti itulah gitu loh. Jadi kalau kita punya visi yang kuat ya lumayan gitu ya. Siklus produknya masih bisa lama. Begitupun dengan makanan. Jadi kan pasti ada pergeseran. Kalau sekarang trennya adalah lebih ke healthy gitu kan. Healthy. Jadi bahan dasarnya mungkin istilahnya orang mengatakan lah ini kan dari beras gitu kan. Ini kan dari jagung yang bisa dikatakan sehat gitu kan. Tapi ada campuran-campuran mungkin nantinya yang akan lebih mendukung gaya hidup masyarakat sekarang ini adalah lebih ke healthy seperti itu. Ini sebagai gambaran ini Mbak ya. Indonesia ini penderita penyakit gula itu nomor 1 yang mendominasi, dan ternyata itu anak usia 14 tahun, 10-14 tahun yang paling banyak menderita penyakit gula, yang ABG remaja. Jadi pemerintah menganggap perlu sehingga makanan healthy itu terus
dijadikan penguatan karena gula ini induk dari segala penyakit ya. Nah, salah satunya itu. Nah, karena itulah akhirnya masyarakat mulai menerima dan mulai mengatur pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya. Kesempatan semua tuh. Iya. Karena pergeseran itu tersebut ya kan. Pergeseran itu terjadi gitu loh. Ya saya bisa memahami bagaimana orang Indonesia penyakit DM-nya tuh tinggi gitu. Karena kita lahir procot, anak kecil udah susunya rasa vanila. Iya. Rasa coklat gitu ya. Betul. Nah, ini sebagai intermezzo ceritanya seperti itu. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Haris. Bipang ini kan bisa dikatakan makanan jadul. Apa resepnya kok bisa eksis sampai dengan saat ini? Dan dan Bipang Jangkar ini betul kan ya produksinya di Pasuruan ya? Ya. Oh, enggak? Oke. Makasih Jangan Pak. khawatir Pak, ini yang asli nih Pak, jauh-jauh dari Pasuruan ke sini nih Pak. Makasih. Kita pusat di Pasuruan Kota, tepatnya di Jalan Lombok nomor 37 sampai 39 Kota Pasuruan. Nah, untuk gimana caranya supaya kita bisa eksis ini memang sebenarnya sih tantangan itu pasti ada Pak. Kita sendiri kita pernah ngalami ya pasti aja up and down sendiri. Bipang juga pernah mungkin dapat secara pasar kecil sekali. Nah, resepnya sih ya memang terus kita cari gimana caranya untuk menemukan distribusi baru. Setelah itu kita develop dari sisi produknya. Kalau misalnya contohnya di kota A gitu ya, dia sukanya Bipang dengan kemasan kecil-kecil gitu ya. Nah, kita berusaha develop ukuran kecil. Jadi kita tidak memaksakan ukuran yang kita satu aja. Jadi kita berusaha untuk pasar-pasar yang diinginkan itu bagaimana sih. Terus itu dari sisi rasa juga mempengaruhi juga. Kadang orang di tiap daerah juga beda-beda karakteristiknya, budayanya. Kayak contohnya di Jawa Tengah kan suka manis. Nah, suka manis. Nah, kita manisnya juga macam-macam, manis yang gimana gitu. Nah, dari situ kita mempelajari Bipang bukan hanya sekedar satu atau mungkin dari sisi bentuk, kita juga supaya bisa kita diterima terus, kita develop dari sisi kemasan dan lain-lainnya itu yang sampai sekarang kita masih bisa eksis ya, kita masih belajar juga untuk develop ini. Jadi salah satunya adalah memberikan banyak pilihan produk untuk konsumen gitu ya, maunya seperti apa, original, istilahnya tradisional seperti itu ada, kemudian ada juga inovasi-inovasi lain juga diberikan, ada rasa vanila, ada rasa kelapa ini ya, macam-macam sahabat ya. Itu yang membuat Bipang Jangkar ini eksis sampai dengan sekarang ya. Dan sebelum kita berlanjut lagi di sesi yang terakhir, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Jadi tetap stay tune di Perjalanan Rumah Manajemen sahabat. 96 FM Mercury, sahabat masih di Perjalanan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Indonesia Chapter Surabaya. Ada Mbak Catur yang menemani saya bersama dengan Pak Hanadi yang merupakan Direktur Bipang Jangkar sahabat, dengan tema Continuous Improvement. Strategisnya adalah Bipang Jangkar gitu ya. Dan kita tidak terasa sudah berada di sesi terakhir Perjalanan Rumah Manajemen, tapi saya ingin menginformasikan lagi pada Anda bahwa AMA ini akan membantu Anda para UMKM berkaitan dengan sertifikasi halal ya. Jadi daftar terlebih dahulu ke Mercury bisa, nanti akan kita sambungkan kepada teman-teman AMA, atau bisa juga langsung menghubungi Mbak Evina di 0811 3201 5000 sahabat. Anda bisa tanya apapun, tidak hanya sertifikasi halal tapi juga berkaitan dengan AMA, seperti cara bergabung, mungkin Anda ingin banyak belajar di AMA bisa. Sekali lagi di Mbak Evina di 0811 3201 5000. Dan ini berkaitan dengan narasumber, kesempatan juga untuk para UMKM tidak harus memiliki produk tapi juga bisa jadi reseller. Itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, terakhir Pak Hanadi, apa sih yang ingin disampaikan? Tips mungkin ya untuk agar Bipang ini atau sahabat-sahabat Mercury yang ingin seperti Bipang produksinya bisa bertahan sampai dengan generasi ketiga, itu seperti apa yang bisa disampaikan
mungkin juga, Resepnya. nah semangatnya mungkin juga untuk sahabat-sahabat Mercury yang ingin memulai seperti apa nih Pak Anadi? Sebenarnya sih malah kita sendiri yang butuh masukan dari pihak dari pihak pendengar radio Mercury juga sih. Sebenarnya untuk resep atau tips ya, kita sendiri sih belajar gimana caranya develop produk dengan sebaik mungkin ya pastinya ya. Nah, terus kita juga mengikuti tren yang ada saat ini, terus untuk regulasi dari pemerintah khususnya juga kita harus bisa ikutin juga. Nah, ya makasih juga kita juga sudah bersertifikasi halal juga, juga sudah BPOM. Jadi dari apa yang secara regulasi secara edar kita bisa dibilang sudah PT ya, percaya diri. Kita juga bisa legalitasnya untuk sasaran ekspor juga kita mau capai juga gitu. Terus dari manajemen yang kita hadapi sekarang juga kita juga belajar untuk memperbarui terus dengan kondisi teknologi yang ada juga, terus dari sisi khususnya human resource ya, human resource SDM-nya ini kita juga bisa menjembatani, karena saat ini tantangan kita bukan hanya sekedar memproduksi aja. Yeah. Nah, kita juga tantangan kita yang kita hadapi human resource-nya, SDM-nya, manusianya juga itu yang kita hadapi, dan teknologi yang cepat berubah. Nah, kalau kita masih zona nyaman di ngikutin zaman dulu, saya rasa Vipang mungkin orang nggak tahu lagi masih ada atau tidak. Itu sih saran saya sih. Kita juga masih belajar terus untuk mengembangkan. Sesuai dengan tema ya, continuous improvement ya, sampai Iya, kapanpun sampai akan kapan. terus berusaha untuk improve gitu ya. Untuk Mbak Catur, closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa ini Mbak? Ya, mungkin buat sahabat-sahabat Mercury juga ya, kalau kita berimprovement itu siapkan gitu kan energinya, jangan cepat capek. Artinya gini, untuk improvement itu harus dilakukan dengan survei dulu, betul-betul dalam kondisi kita matang, tidak asal melakukan suatu improvement. Karena improvement itu kan taruhannya kalau nggak untung ya rugi. Terus investasi pun juga, ya kan, apalagi kalau kita hutang di bank, itu kan bahaya banget. Jadi dalam melakukan suatu improvement, ya seyogianya teman-teman juga silahkan melakukan riset dulu. Riset itu nggak usah mulu-mulu bayar orang, tidak perlu. Ya, produsen harus sering turun ke lapangan, minta feedback dengan pelanggan, dengan agen. Nah, tongkrongin aja tempat-tempat yang mana kira-kira bisa mendapatkan feedback bagi produk kita. Itu udah cukup gitu loh. Nah, lakukan perbaikan kecil-kecil tapi sering. Nah, itu kalau bahasa Jepang kaizen gitu istilahnya. Orang Jepang bilangnya kaizen. Jadi diimprove kecil-kecil karena begitu kita nanti ingin berimprove-nya tuh kita selalu beranggap improve itu butuh lompatan yang besar, waktu yang khusus, energi yang banyak dan biaya yang banyak. Nah, nggak akan tercapai. Yang ada adalah capek. Nah, kalau improvement lakukan dengan hal-hal kecil, akhirnya begitu besar, mental kita udah kuat, modal kita juga sudah bisa untuk mengatasin. Dalam melakukan improvement, yang paling capek adalah kekuatan mental. Karena dalam berimprovement kita sendiri harus diimprove. Betul. Lah, itu kan persiapan mental nomor satu, ya kan? Kita ngadepin generasi milenial yang cara komunikasinya aja beda dengan kita. Kalau zaman dulu kalau kita bisa selamat siang, apakah ada informasi? Sekarang enggak. Dijual harga berapa? To the point, straight to the point gitu Kita ya. nggak tahu. Ini yang nanya siapa, gitu kan? Ucuk-ucuk ini siapa? Produknya dijual harga berapa? Diskonnya berapa? Nah, ini kan kalau kita nggak memahamin gitu kan, Emosi duluan. Nah, jadi melakukan improvement, lakukan hal kaizen kecil, sering sampai akhirnya semua pendukung untuk produksinya, pendukung untuk manajemennya itu sudah kebal. Sehingga begitu memang saatnya untuk melakukan lompatan, ya semoga tidak
tergelincir. Nah, Iya. gitu kan. Oke. Jadi dilakukan tahap setahap, jangan langsung lompatan 10 istilahnya jangkauan ya, sahabat. Perlahan-perlahan, tapi itu akan pasti ada perubahan dari situ. Persiapan itu hal utama dan juga pengetahuan berkaitan dengan improvement yang akan dilakukan. Itu yang harus dimiliki sehingga membuat maupun itu produk tradisional apapun itu akan masih bisa bertahan kalau Betul. kita ada improvement yang terus menerus. Jangan gegabah gitu ya intinya ya. Karena kalau UKM itu memang menangnya di situ. Kalau perusahaan besar justru kesulitan kalau improvement. Kenapa? Karena dia sudah ada sistem, Ya. sudah ada strukturnya, sudah ada prosedurnya semua. Jadi kalau melakukan improvement tidak semudah UKM melakukan improvement. Nah disitulah UKM bisa mengalahkan semut, bisa mengalahkan gajah, bisa. Betul. Iya, Bu. Betul. Iya. Ya bisa. Tetongji itu mana orang dulu taunya wah teh botol sosro ya. Ya. Nah sekarang udahlah ngapain beli botolnya, udah sekalian ini aja. Lama-lama tergerus juga. Betul. Betul. Nah itu karena kita mau berimprovement terus gitu loh. Berimprovement terus itu memang harus dilakukan dengan perkembangan yang kita bicara tentang teknologi saja ya. Ya. Sekejap mata sudah banyak perubahan. Jadi usaha pun demikian sahabat ya. Tapi yang jelas adalah butuh persiapan, butuh pengetahuan, kesabaran. Lakukan Sabarnya itu sabar gitu. begitu ya Mbak Nadia. Betul, Bu. Sahabat tingkat dewa. Nah, sabar hingga dewa sahabat ya, itu yang utama karena usaha ya up and down, kita semua mengalami hal tersebut. Jadi sabar saja, kemudian tetap terus tingkatkan improvement tersebut, kecil-kecil tapi pasti ya. Iya, Itu betul. yang terpenting. Terima kasih untuk kedua narasumber saya sudah menemani di perjalanan Rumah Manajemen di edisi hari ini sampai di 15 Mei 2023. Terima kasih untuk AMA Indonesia Chapter Surabaya yang sudah hadir bersama dengan Mercury di Rumah Manajemen. Sekali lagi terima kasih Dr. Anda Catur Yudi MM sudah hadir. Makasih Mbak Catur. Banyak hal ya. Selain sertifikasi halal, apa reseller? Iya lo udah ada 2 loh. Ya. Terima kasih juga untuk Pak Hanadi, Direktur Bipang Jangkar, jauh-jauh dari Pasuruan. Makasih. Terima kasih sudah memberikan banyak informasi dan juga edukasi tentunya berkaitan dengan tema kita continuous improvement sahabat. Dan Anda bisa menyaksikan kembali Rumah Manajemen di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Saksikan kembali dan ikuti kembali perjalanan Rumah Manajemen yang hadir setiap hari Senin dari pukul 1 hingga 2 siang ya, 2 minggu sekali sahabat ya Rumah Manajemen ini, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. Saya akhiri perbincangan Rumah Manajemen untuk sahabat-sahabat Mercury dan tentunya stay safe sahabat, stay happy, sabar untuk memulai segala usaha ataupun juga berusaha. Saya Andrea Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.